Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Indira Putri dengan NIM 2104221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai democratic governance dan collaborative governance. Pertama adalah definisi dari democratic governance. Democratic governance adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. ODIHR atau Office for Democratic Institution and Human Rights atau Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merancang dan mengimplementasikan program untuk membantu negara-negara peserta untuk meningkatkan hukum, institusi, dan proses demokrasi dengan fokus pada penguatan parlemen dan memastikan sistem partai politik yang pluralis. Kantor membantu negara-negara peserta dalam mengatur pembiayaan partai politik sejalan dengan komitmen USCE dan dalam meningkatkan kapasitas parlemen untuk melaksanakan fungsi legislatif, perwakilan, dan pengawasan mereka. Tata kelola yang demokratis adalah landasan sistem nilai dan standar USCE. Ini adalah sistem pemerintahan di mana institusi berfungsi sesuai dengan proses dan norma demokrasi, baik secara internal maupun dalam interaksinya dengan institusi lain. Pekerjaan ODIHR tentang pemerintahan demokratis berlabuh pada standar yang telah disepakati oleh negara-negara peserta USCE, termasuk pluralis politik, akuntabilitas, dan daya tangkap institusional. Masyarakat sipil yang aktif, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemilihan umum yang demokratis. Berikutnya adalah mengembangkan lanskap politik multipartai. Salah satu tujuan ODIHR adalah untuk mendukung negara-negara peserta dalam mengembangkan sistem multipartai sepenuhnya dan untuk memastikan bahwa semua partai politik bekerja untuk melestarikan sistem ini terlepas dari partai mana yang berkuasa. Undang-undang dan peraturan partai politik yang dirancang dengan baik dan ditegakkan dengan benar membantu menciptakan lingkungan di mana partai dapat secara efektif menjalankan fungsi demokratik esensial mereka. Berikutnya adalah definisi collaborative governance. Ansel dan Gas mendefinisikan collaborative governance adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-stage di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur proses atau aset. Di samping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborative governance dikemukakan oleh Aknov dan MC Gruit dalam Chang yang menyebutkan secara khusus collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektoral karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi struktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral. Berdasarkan pada penelitian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi, para penjelasan dari Ansel dan Gas dapat dilihat dalam aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik. Dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antara tiap aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Sedangkan pada gagasan Aknov menunjukkan bahwa collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Collaborative governance dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapai tujuan dalam kolaborasi, sehingga program atau kebijakan yang dilaksanakan akan terlaksana lebih efektif karena melibatkan relasi organisasi atau institusi. Empat nilai dasar dari collaborative governance. Yang pertama adalah orientasi konsensus. Poin ini menjelaskan tujuan collaborative governance. Ansel dan Gas dalam tulisannya yang berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice, kriteria kolaborasi adalah konsensus.
Persetujuan dilandasi pada kepentingan bersama. Konsensus harus ditandai dengan komitmen terkait dengan pengawalan janji atau kesepakatan. Tanpa komitmen yang tinggi, sulit mewujudkan kesatuan janji. Yang kedua adalah kepemimpinan kolektif. Poin ini menjelaskan bentuk struktur kelembagaan collaborative governance. Salah satu tema pokok dalam praktek kolaboratif menurut Stephen P. adalah leadership. Emerson menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi bersama dalam praktek kolaboratif governance. Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih berbentuk jaringan daripada hierarki, artinya setiap pihak berada pada posisi yang sama. Hubungan pihak yang terlibat lebih pada fungsi koordinasi daripada komando. Berbeda dengan pola hierarki yang biasanya lebih mengedepankan komando. Posisi aktor yang secara struktural tidak ada berada di atas ataupun di bawah. Garis koordinasinya tidak vertikal. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi berada dalam posisi yang sama. Tugas dan tanggung jawab dilakukan secara berkala. Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan pada kepemimpinan kolektif. Yang ketiga adalah komunikasi multiarah. Poin ini menjelaskan interaksi antar aktor dalam proses kolaboratif governance. Kalian mengatakan bahwa komunikasi merupakan subsistem dari implementasi kebijakan. Dalam kolaborasi dibutuhkan adanya komunikasi multiarah. Komunikasi multiarah yakni adanya umpan balik yang berlangsung dengan melibatkan lebih dari dua pihak yang berlangsung secara berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi. Respon dan tanggapan dilakukan pada semua pihak yang terlibat dengan berbagai macam cara berkomunikasi. Komunikasi multiarah dijadikan salah satu nilai dasar untuk menggambarkan bahwa dalam kolaborasi ada sesuatu yang lebih pada hubungan antar aktor. Lebih lanjut, persoalan yang paling utama dalam komunikasi adalah kontennya, hal yang menjadi pesan setidaknya terkait dengan curah pendapat dan berbagi informasi. Berikutnya adalah berbagi sumber daya. Poin ini menjelaskan proses yang terjadi selama aksi kolaboratif governance. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, serta sumber daya lainnya yang dapat memperkuat aktivitas kolaborasi dalam kebijakan publik. Emerson dan kawan-kawan menetapkan sumber daya sebagai bagian dari variabel kapasitas. Kapasitas kolaborasi dapat dilihat pada sejauh mana sumber daya dibagi dan terbagi. Harapannya dengan cara itu setiap kolaborator bisa saling menguatkan kelebihan dan menutupi kekurangan serta sama-sama aktif bertindak. Berikutnya adalah tujuan melaksanakan collaborative governance. Yang Ansel dan Krauss dalam Sudarmo bahwa collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi. Yang kedua adalah konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. Yang ketiga adalah upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. Yang keempat adalah kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. Yang kelima adalah ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk membuat keputusan. Yang keenam adalah mobilisasi kelompok kepentingan, dan yang ketujuh adalah tingginya biaya dan politisasi regulasi. Berikutnya adalah dimensi-dimensi dalam collaborative governance. Yang pertama adalah dimensi pertama, yaitu pencapaian sasaran klien menunjukkan pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang meningkatkan pelayanan. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal, yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan, mencegah masalah, dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi ketiga, yaitu pengembangan organisasi. Sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif dan kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan. Berikutnya adalah proses kolaborasi. Yang pertama ada face-to-call dialog. Semua bentuk kolaboratif governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana kolaboratif governance yang berorientasikan proses dialog
secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Berikutnya adalah trust building. Buruknya rasa percaya antara stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antara stakeholders, namun lebih dari itu, merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah komitmen to proses. Komitmen tentunya memiliki relevansi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Berikutnya adalah share understanding. Pada poin sama yang formal, aktif, eksplisit, dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya yakni orientasi konsensus dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan, komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan, dan berbagai sumber daya dalam aksi atau proses. Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam setiap tahapan kebijakan publik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.